Shalom, selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya dan kita akan membahas katekismus pertanyaan 93 dengan bunyi pertanyaan, apa sajakah sakramen-sakramen perjanjian baru itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya sudah membagi dalam 2 poin besar. Yang pertama, kita akan membahas tentang baptisan. Nah, kita baca dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang sakramen-sakramen perjanjian baru, yang pertama kita akan membahas tentang baptisan air, ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa sih yang sebenarnya baptisan itu? Baptisan itu dalam pengertian yang sesungguhnya itu menggunakan kata asli yaitu baptiso, yang artinya ditenggelamkan, ditenggelamkan ke dalam air. Nah, apa sesungguhnya baptisan itu? Baptisan itu merupakan perintah Tuhan yang disampaikan kepada kita, dan dia berkata begini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, jadi baptisan itu merupakan perintah Tuhan. Kita dibaptis dalam air, ditenggelamkan dalam air. Itu merupakan sebuah perintah Tuhan yang harus kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, maka ia harus dibaptis, ditenggelamkan ke dalam air, dan dia keluar menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia yang baru. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang baptisan, baptisan ini artinya juga dipersatukan dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Jadi kita dipersatukan dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Dan yang terakhir, baptisan itu melambangkan kita memproklamirkan iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi baptisan itu bukan hal-hal yang main-main, tetapi itu merupakan wujud nyata iman kita. Jika kita mengaku kita percaya kepada Yesus, maka sebagai wujudnya kita harus dibaptis. Kita dipersatukan dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Nah, itu poin yang pertama Bapak Ibu. Dan poin yang kedua yaitu perjamuan kudus, ya. Perjamuan kudus. Kita baca satu ayat saja dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan ayat-ayat seterusnya Bapak Ibu mungkin bisa baca sendiri. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu ada 4 hal, ya. Apa itu perjamuan kudus? Saya akan membahas tentang 4 hal. Yang pertama, perjamuan kudus itu merupakan perintah untuk kita mengingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Jadi perjamuan kudus merupakan tindakan seremonial kita mengingat akan pengorbanan Kristus yang luar biasa di atas kayu salib. Perjamuan itu kita memakan roti dan minum anggur. Roti melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita, dan darah atau anggur itu melambangkan darah Kristus yang tercurah untuk kita, membasuh kita, menyelamatkan kita dari dosa. Makanya ada pujian yang berkata, sungguh heran darahnya Yesus. Dengan darahnya dia membasuh dosa kita, dia mengampuni setiap pelanggaran kita. Dan perjamuan yang kedua itu mengingat akan persatuan kita di dalam Kristus. Jadi melalui kematian Kristus, darahnya tercurah untuk kita, tubuhnya terpecah-pecah untuk kita. Itu ketika kita percaya kepada Yesus, kita dipersatukan di dalam Dia. Makanya kita disebut sebagai anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga. Dan yang ketiga,
kita mengingat akan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dan yang terakhir, ada peringatan akan Injil yang harus disebarluaskan. Ya. Sebab Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 11, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Artinya kita harus melakukan semuanya. Kita melakukan perjamuan suci untuk kita mengingat bahwa ada tugas yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kita memberitakan Injil kerajaan Allah. Sama seperti jemaat mula-mula, ya. Ketika mereka berkumpul bersama-sama, memecahkan roti untuk makan bersama, ya, mereka untuk mengingat akan Injil Yesus Kristus yang harus mereka sampaikan kepada orang-orang yang belum percaya. Dan biarlah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, melalui katekismus pada kesempatan sore hari ini menguatkan kita, memberkati kita bahwa sakramen-sakramen perjanjian baru, yaitu perjamuan suci dan juga baptisan air, itu merupakan bukan hal-hal yang biasa-biasa saja, tetapi di sana ada perintah Tuhan yang harus kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, sekian katekismus pada kesempatan sore hari ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati.